warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Saya Muhammad Ali Wahid, guru SMP Negeri 2 Kota Ternate, sebagai Ketua MGMP Ilmu Pengetahuan Sosial Kota Ternate. Selamat datang di momen refleksi dan aksi bersama. Saya akan membahas GTK Pelopor, kelompok belajar dengan tema kelompok belajar yang inovatif dan kolaboratif melalui pendekatan STAR. Mari kita mulai dengan situasi. Bapak Ibu sekalian, sebagai guru IPS, kita berada di garis depan pembentukan karakter dan wawasan generasi penerus. Namun, mari kita jujur, situasi pembelajaran IPS di banyak sekolah seringkali menghadapi stagnasi. Apa situasinya? 1. Metode monoton. Pembelajaran masih didominasi ceramah dan hafalan. Siswa jenuh dan materi IPS yang kaya geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi terasa kering dan terpisah. 2. Keterbatasan sumber belajar. Kita sering terikat pada buku teks lama, sementara isu-isu sosial terus berkembang dinamis. 3. Kesenjangan kompetensi guru. Ada guru yang sudah melek digital dan inovatif, tapi banyak juga yang belum terfasilitasi untuk mengembangkan diri. 4. MGMP IPS yang belum optimal. Pertemuan MGMP seringkali hanya menjadi ajang administrasi atau sosialisasi kebijakan pendidikan, bukan tempat guru benar-benar bertumbuh dan berinovasi bersama. Singkatnya, kita dihadapkan pada tuntutan kurikulum merdeka dan juga pendekatan pembelajaran mendalam yang membutuhkan guru transformatif. Tapi wadah kolaborasi kita, MGMP, belum sepenuhnya bergerak sebagai mesin inovasi. Kita butuh kelompok belajar yang hidup, yang bisa menjadi laboratorium praktik terbaik dan sumber semangat baru. Situasi tersebut membawa kita pada tantangan utama. Apa tantangan terberat kita saat ingin menggerakkan kelompok belajar yang inovatif dan kolaboratif? 1. Kendala waktu dan komitmen. Ini klasik. Guru sibuk dengan beban mengajar dan administrasi. Sulit mencari waktu yang benar-benar efektif untuk belajar serius bersama. 2. Perubahan pola pikir. Tantangan terbesar adalah mengubah MGMP dari sekadar kumpulan guru menjadi komunikasi praktisi. Ini butuh kemauan untuk terbuka, dikritik, dan mencoba hal baru. Tidak semua guru siap keluar dari zona nyamannya. 3. Kepemimpinan yang efektif. Sebagai ketua MGMP, tantangannya adalah bagaimana menjadi katalisator, bukan hanya administrator. Bagaimana saya dan pengurus bisa memetakan kebutuhan spesifik guru dan merancang program yang benar-benar relevan. 4. Pemanfaatan teknologi. Bagaimana memastikan semua anggota, dari yang mahir hingga yang gagap teknologi, bisa memanfaatkan tools digital seperti platform Quizzes, Padlet, dan Wordwall untuk memudahkan pembelajaran IPS. Kuncinya, kita harus mengatasi rasa enggan dan mengubah MGMP IPS menjadi kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Baik, setelah memahami situasi dan tantangannya, inilah aksi nyata yang telah kita lakukan di MGMP IPS Kota Ternate. Untuk mewujudkan kelompok belajar yang inovatif dan kolaboratif. 1. Aksi membangun komunitas. Yang pertama, komitmen bersama. Kami mengubah format pertemuan. Setiap guru wajib membawa satu praktik baik, rencana pembelajaran, media atau asesmen, pembelajaran mendalam untuk dibedah. Ini menciptakan rasa kepemilikan. Yang kedua, kelompok kecil berbasis minat. Kami memecah MGMP besar menjadi kelompok-kelompok kecil, 4-5 guru, berdasarkan jenjang kelas atau fokus materi, misalnya kelompok ekonomi digital, kelompok sejarah lokal. Ini membuat diskusi lebih intim dan mendalam. Yang ketiga, membangun jejaring dengan MGMP lintas mapel dan melakukan kegiatan BIMTEK nasional untuk memperluas wawasan anggota MGMP IPS. Keempat,
melibatkan anggota komunitas belajar dalam kegiatan sosial seperti teman sejawat yang sedang berduka dan berbagi sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. 2. Aksi inovasi digital. Yang pertama, workshop berbasis produk. Kami tidak lagi mengadakan workshop teori. Sekarang setiap workshop harus menghasilkan produk. Misalnya, video pembelajaran 5 menit atau kuis interaktif dengan kuisis. Nah, kuisis ini Wordwell dan papan digital Padlet sebagai refleksi pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan drive bersama. Kami membuat sharing drive, tempat semua rencana pembelajaran, media dan perangkat ajar IPS dibagikan secara terbuka melalui grup WA dan membuat soal kemudian dipakai saat ujian akhir pada jenjang terakhir. Ini memangkas waktu kerja administrasi. 3. Aksi kolaborasi eksternal. Yang pertama, kami menjalin kerjasama dengan dosen di Universitas Hairun untuk sharing riset terbaru dan penguatan pembelajaran mendalam. Yang kedua, kami bekerja sama dengan lintas mapel diantaranya MGMP Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan Bahasa Inggris dalam hal kegiatan pengembangan kompetensi guru. Yang ketiga, kami juga membutuhkan dukungan dari Dinas Pendidikan dan para MKKS untuk memfasilitasi peserta sebagai penguat kehadiran para anggota MGMP IPS di setiap sekolah masing-masing. Yang keempat, kami juga mengundang narasumber lain dan anggota MGMP untuk menjadi narasumber pada setiap kegiatan rutin bulan berjalan. Lalu, apa hasil yang kami peroleh dari serangkaian aksi tersebut? 1. Peningkatan rasa solidaritas guru. Tingkat kehadiran dan partisipasi aktif dalam kegiatan MGMP meningkat hingga angka presentasi 80%. Guru datang karena ingin sharing, bukan karena dipaksa absen. 2. Inovasi pembelajaran yang terukur. Kami mendokumentasikan 3 jenjang rencana pembelajaran inovatif yang telah diuji melalui tim penyusun modul ajar pembelajaran mendalam. Jadi dengan refleksinya, Ibu melihat di dalam aplikasi kalian sudah menampilkan melalui Lian Pratama. Ibu lihat, wow, saya merasa sangat senang karena bisa mengikuti proses pembelajaran mengajar bersama teman-teman. Tes akhir, yaitu ya sesi akhir dengan menggunakan aplikasi Wordwell. Jangan memilih soal nomor berapa? 3. Oke. Sebutkan provinsi di Pulau Jawa. Ya. Di mana? C. Kita akan masuk pada kegiatan akhir pembelajaran dengan menggunakan kuisis. Pembelajaran interaktif kali ini bisa membuka bagaimana cara berpikir melalui aplikasi yang sudah saya bagikan dalam link tersebut. Hasil ini membuktikan bahwa kelompok pelajar yang inovatif dan kolaboratif bukanlah mimpi, tapi hasil dari aksi yang terencana dan konsisten. Kita tidak perlu menunggu bantuan, kita bisa memulainya dari lingkungan kita sendiri. Bapak Ibu guru hebat, mari terus jadikan MGMP IPS sebagai rumah yang nyaman untuk bertumbuh, berinovasi, dan berkolaborasi. Ingat, satu guru inovatif mungkin mengubah satu kelas, tapi kelompok belajar yang kolaboratif akan mengubah seluruh ekosistem pendidikan IPS di daerah Kota Ternate. Mari kita terus bergerak. Salam inovasi, salam kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.